Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Insyaallah kita akan bercerita tentang apapun, cerita tentang kehidupan, cerita yang bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah di samping saya sudah ada Ustaz Atep. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan bercerita tentang fenomena yang sedang ramai, yaitu terkait mama yang antri, juga terkait sulitnya menemukan minyak, sehingga hari ini menjadi kami bercerita terkait bagaimana sih sebetulnya penentuan harga dalam Islam. Ya, tadi ya gitu ya. Islam juga bagaimana Islam mengatur terkait harga nih. Apakah misalnya mohon maaf harganya jadi 2 kali lipat, biasa 10.000 jadi 20.000, itu bagaimana? Terus bagaimana konsep intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga? Oke, supaya tidak berlama-lama, Ustaz, bagaimana menanggapinya? Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ba'd. Pemirsa channel Rumah Bercerita yang Allah muliakan, tadi disinggung bahwa hari ini kita dihadapkan pada fenomena mengularnya emak-emak untuk berburu minyak goreng. Bahkan tidak jarang satu sama lain putus silaturahim, karena untuk sebuah 1 liter minyak goreng anak dan ibunya menjadi pura-pura tidak kenal gitu di tempat belanja gitu. Kamu ke sebelah sana, mama ke sebelah sini, papa sebelah sana, memutuskan tali silaturahim gitu. Fenomena yang cukup unik gitu, apalagi terjadi di sebuah negara yang penghasil bahan baku minyak goreng terbesar di dunia seperti Indonesia. Ini lebih miris dan paradoks sekali gitu ceritanya. Akan lebih menjadi cerita unik juga ketika diceritakan gitu, bahwa pernah terjadi di tahun 2022 kelangkaan minyak goreng sehingga banyak para pedagang yang basicnya memang digoreng menjadi dipepes gitu, dengan terpaksa gitu. Serba pepes gitu. Serba pepes, jadi bagus untuk para penderita kolesterol. Jaga kesehatan, mengurangi konsumsi minyak berlebih. Hari ini kita akan bercerita, lebih tepatnya menanggapi dan dari sisi bagaimana sebenarnya Islam melihat yang pertama isunya penentuan harga, penetapan harga, bagaimana harga itu bisa terjadi. Yang kedua, isunya adalah bagaimana intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap harga yang berlaku di pasar, apakah dibolehkan atau tidak. Mungkin seperti itu isunya. Terlebih dahulu sebelum ke sana, kita akan melihat faktor apa saja sebenarnya yang mempengaruhi harga satu barang naik dan turunnya. Kalau dalam ekonomi manapun, kita ada dikenal dengan mekanisme harga atau hukum pasar, di mana harga terbentuk didasarkan pada permintaan dan penawaran. Seberapa kuat permintaannya, seberapa besar penawarannya, itulah yang nanti akan menentukan harga satu komoditas tertentu, atau terbentuk harga keseimbangan, di mana harga permintaan, di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu sangat berpengaruh terhadap harga. Nah, selanjutnya dalam kondisi normal, Islam sangat mengakui bahwa harga ditentukan oleh hukum pasar, permintaan dan penawaran. Maka dalam kondisi ideal seperti itu, hal selanjutnya ketika harga naik sekalipun, maka pemerintah tidak ada celah untuk melakukan intervensi. Tidak boleh. Karena ketika intervensi terjadi pada saat harga normal, dikatakan normal adalah karena terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran, maka dipastikan ada unsur yang terzolimi oleh kebijakan pemerintah. Misalkan minyak goreng secara normal harganya 20.000 misalkan per liter,
Ketika harga 20.000 itu terbentuk dari permintaan dan penawaran yang normal, maka pemerintah dilarang menetapkan jadi 15.000 per liter. Penjual tidak boleh menjual minyak goreng 1 liter kecuali di harga paling atas 15.000. Maka itu tidak boleh. Pemerintah tidak boleh intervensi harga. Kenapa? Karena hal ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada satu hadis yang mengatakan ghalas si'aru, harga-harga pada naik fil Madinah, di Madinah. Pernah terjadi di Madinah harga pada naik. Kalau kita sebut dalam istilah ekonomi, inflasi. General price increase. Harga-harga naik secara umum, bukan hanya minyak goreng tapi yang lainnya. Nah, maka para sahabat datang ke Rasulullah mengadu, wahai Rasulullah, di Madinah terjadi harga-harga tinggi. Maka mereka meminta kepada Rasulullah, faqalan nas sa'ir lana ya Rasulullah, tetapkan harga-harga komoditas itu untuk kami wahai Rasulullah. Nah, jawaban Rasulullah ternyata tidak langsung mengakomodasi permintaan para sahabat untuk menetapkan harga, tapi justru Rasulullah menjawab, innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-razik, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, Allah lah yang maha menyempitkan, Allah lah yang maha meluaskan, dan Allah lah yang maha pemberi rezeki. Wa inni, kata Rasulullah, dan aku, kata Rasulullah, la arju, aku tidak berharap, antal Allah, akan bertemu dengan Allah dalam keadaan menzalimi terhadap harta dan jiwa seseorang. Berarti kalau demikian, melakukan tas'ir, penetapan harga dikala harga terbentuk secara normal, maka bisa jadi itu sebuah kezaliman. Maka Islam sangat menghindari andai kata kenaikan harganya dipicu pada proses mekanisme pasar yang wajar. Maka pemerintah dalam hal ini menahan diri untuk melakukan kebijakan penetapan harga. Misalkan minyak goreng nggak boleh dijual kecuali di harga paling atas 15.000. Padahal para pedagang mendapatkan 1 liter minyak goreng itu 18.000. Maka tentu di sini maslahat untuk pembeli tapi tidak maslahat untuk penjual, dan itu tidak diperkenankan dalam Islam yang menjunjung tinggi maslahah untuk semua pihak, untuk umatnya gitu. Itu kalau dalam keadaan yang pertama. Tapi dalam keadaan ketika harga ternyata terbentuk mahalnya harga bukan karena proses permintaan dan penawaran yang wajar, tapi ada rakusan manusia, ada perilaku manusia, ada kezaliman manusia di belakang layar, maka pemerintah sudah harus bereaksi dengan satu kebijakan. Ada satu kaidah bagi pemerintah bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah, bahwa kebijakan imam atas rakyatnya nantiasa berpatokan pada maslahat. Maslahat di sini ketika menilai harga itu naik secara tidak wajar, maka untuk menciptakan kemaslahatan tetapkan harga, patoklah harga melalui tas'ir, kebijakan tas'irnya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan harga melambung tinggi, maka akan ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan orang-orang. Bermain gitu. Dia dalam tanda kutip bermain, dia mendapatkan laba yang sangat besar. Kenapa? Karena dia ada di atas angin, mau jual harga berapapun pasti dibeli. Karena kondisinya langka barangnya gitu. Maka ini yang tidak boleh dan jangan dibiarkan oleh pemerintah. Ketika harga-harga naiknya itu gara-gara misalkan penimbunan, atau gara-gara ditahan para produsen atau para distributor untuk tidak mengeluarkan dulu ke pasar, ditimbun dulu sehingga harga naik baru dikeluarkan. Itu tidak boleh dan wajib pemerintah untuk melakukan intervensi. Meskipun kalau kita lihat dalam sudut pandang ekonomi kapitalis, intervensi pasar semacam ini adalah perkara yang haram. Dalam kapitalis nggak boleh, negara nggak boleh ikut campur dalam pasar. Pasar biarkan seefisien mungkin, kehendak permintaan dan penawaran murni, apapun di belakang layarnya seperti apa, nggak apa-apa, biarkan. Dalam konteks sosialis tentu negara lebih dominan, tapi Islam ketika berbicara di Islam berbicara pertengahan. Ada kalanya membiarkan dengan sistem pasarnya, tapi dalam kondisi pasar tidak ideal, ada penimbunan dan kelangkaan terjadi gara-gara penimbunan,
Islam mengharuskan ulil amri bergerak atas nama maslahat. Begitu. Berarti tafsil ya, ada Betul, rincian gitu betul, ya. dirinci. Jadi tidak digeneralkan haram melakukan tasnir, juga tidak seperti sosialis atau komunis yang negara yang campur tangan secara mutlak. Ya. Jadi ada tafsilnya, ada rinciannya, kapan harus melakukan intervensi, kapan harus diam. Ya, jadi memang potensi barang naik gitu ya. Yang pertama kemungkinan kalau normal itu kan karena supply and demand. Nah, gitu ya. supply demand. Jadi karena ada permintaan pasar. Yang kedua, ini yang memang tidak normal gitu ya. Yang tidak normal itu ya Kelangkaannya diakibatkan oleh perilaku manusia yang kotor. perilaku manusia yang kotor ya. Sehingga tentunya ruang inilah pemerintah berhak untuk mengintervensi dalam menentukan standar harga yang ada gitu ya. Betul. Ya, mudah-mudahan tentunya ini disebabkan karena ya langkanya produk, bahan baku Bahan gitu ya. baku. Tidak, bukan karena ada orang yang bermain dalam kesulitan gitu. Karena tentunya insya Allah nanti nih akan dibahas juga bagaimana hukum menimbun dalam Islam. Iya. Tapi kalau di berita kita lihat kan juga sudah ada indikasi bahwa kelangkaan itu terjadi salah satunya gara-gara ada penimbunan juga kan ya. Polisi sudah melakukan sidak, ternyata ada berjuta-juta liter yang disimpan di gudang tidak dikeluarkan di pasar. Maka indikasi kelangkaan dan naiknya harga minyak itu bukan hanya didasarkan pada permintaan dan penawaran saja. Ada ketidaknormalan pasar di sana, anomali. Salah satunya penimbunan yang sangat dilarang dalam Islam. Insya Allah ke depan kita akan siap. Ya, termasuk kalau di berita itu kan di toko tit gitu ya. Ada yang belum dijual gitu kan. Itu ya sangat mungkin fenomena mengularnya mama itu ya itu kemungkinan. Ini kan prediksi analisa dari berita yang terjadi gitu. Jadi sangat mungkin itu adalah muncul dari penimbunan. Itu saja mungkin ya tadi ya untuk materi bercerita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya semoga pemerintah kita berhusnudon, berprasangka baik dan memperbaiki pola distribusi kelangkaan sehingga mama bisa menggoreng apapun dengan enak, apalagi hari ini menjelang bulan Ramadan. Minyak itu sangat dibutuhkan untuk menggoreng bala-bala menjelang berbuka. Tadi ya. Bala-bala kan bagi kita makanan pokok. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.